Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya sehat selalu, jaga kesehatan dan terus semangat belajar di rumah ya. Baik, untuk pertemuan kali ini selanjutnya kita akan membahas materi kedua mata pelajaran fikih kelas 8. Nah, kemarin kita sudah membahas tema sholat sunnah. Yang pertama adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang kedua sholat sunnah rawatib. Dan selanjutnya kita akan membahas sholat tahajud atau lail atau witir atau qiyamul ramadan. Kemudian ada sholat duha. Kemudian ada sholat istikharah. Baik, untuk materi yang kemarin anak-anak sudah mempelajarinya semua kan? Semoga ilmu yang sudah disampaikan bisa bermanfaat dan segera dipraktekkan. Selanjutnya kita akan memulai. Mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Persiapkan segala alat tulisnya kalau memang perlu ditulis atau dicatat. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan disimpan dulu, nanti silakan tanyakan di kolom komentar atau langsung tanyakan ke Bapak. Baik. Selanjutnya setelah dua salat sunnah sebelumnya, yaitu salat tahiyatul masjid, salat rawatib, kita memasuki salat tahajud atau salat malam. Atau biasa kalau misalkan bulan Ramadan itu qiyamul ramadan. Nah, salat tahajud dan salat lail ini dilaksanakan pada malam hari ya, setelah isya hingga menjelang subuh selain bulan Ramadan. Nah, apabila masuk di bulan Ramadan dinamakan salat tarawih atau qiyamul ramadan. Salat tahajud ini sangat dianjurkan sekali dan diutamakan oleh Rasulullah SAW. Waktu yang paling tepat adalah untuk pelaksanaannya pada sepertiga malam terakhir. Ayat yang membahas tentang salat tahajud ini yaitu Quran surat Al-Muzammil ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Nah, artinya bagaimana? Kita baca artinya. Hai orang yang berselimut, itu maksudnya Nabi Muhammad SAW, bangunlah untuk sembahyang di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Selanjutnya ayat lain yaitu yang membahas tentang qiyamul lail adalah Quran surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu
mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Nah, bagaimana tata cara pelaksanaan sholat sunnah malam ini? Yaitu hampir sama dengan sholat-sholat lainnya, namun hanya beda di jumlah rakaatnya saja. Sholat sunnah malam ini dilaksanakan 11 rakaat dengan rangkaian 4-4-2 4-4-3 atau 2-2-2-2-3 atau 2-2-2-2-2-1. Kemudian didahului dengan sholat iftitah 2 rakaat, kemudian dilaksanakan setelah isya sebelum terbit fajar, ditutup dengan sholat witir dengan ketentuan rakaat pertama membaca surat Al-A'la, rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun, dan rakaat ketiga membaca surat Al-Ikhlas. Setelah selesai sholat witir, hendaklah membaca Subhana Malikil Quddus 3 kali. Subhana Malikil Quddus, Subhana Malikil Quddus. Dilanjut dengan Rabbul Malaikati Warruh. Kita masuk ke keutamaan sholat tahajud. Keutamaannya ada 5. Yang pertama, akan ditempatkan pada tempat terpuji. Kedua, dimasukkan pada golongan hamba-hamba Allah yang berbakti dan rendah hati. Yang ketiga, dimasukkan pada golongan orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, ditinggikan kedudukannya dan diistimewakan dari orang yang tidak melakukannya. Yang kelima, menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud. Kemudian terdapat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, syaitan mengikat di pangkal kepala seseorang darimu saat ia tidur dengan 3 ikatan yang pada masing-masingnya tertulis, malammu sangat panjang, maka tidurlah. Ini tulisan ikatan setan. Bila seseorang itu bangun lalu berzikir kepada Allah, maka 1 ikatan itu lepas. Bila ia berwudu, 1 ikatan lagi lepas. Dan bila ia sholat, 1 ikatan lagi lepas. Jadi 3 ikatan itu sudah lepas. Maka di pagi hari ia dalam keadaan semangat dengan jiwa yang baik. Namun jika ia tidak melakukan hal itu, maka di pagi hari jiwanya kotor dan ia menjadi pemalas. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian selanjutnya memasuki sholat sunnah yang keempat setelah sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib, sholat malam atau tahajud. Yang keempat adalah sholat duha. Apa itu sholat duha? Sholat duha adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu duha. Nah, waktu duha itu kapan? Sejak terbitnya matahari atau dinamakan syuruk sampai menjelang sholat zuhur. Jadi ketika masuk zuhur itu sudah tidak bisa. Jadi sebelum waktu zuhur. Dilaksanakannya sebanyak 2 rakaat atau 4 rakaat bisa juga, atau 8 rakaat, masing-masing dengan 2 rakaat salam. Jadi 2 rakaat. Kemudian dapat dikerjakan sendiri atau berjamaah bisa. Selesai sholat dilanjutkan dengan berdoa. Dalam hadis disebutkan
Abu Hurairah berkata, kekasihku yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berwasiat kepadaku tentang 3 perkara agar jangan aku tinggalkan hingga mati. Apa sih itu? Yaitu puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha, dan tidur dalam keadaan sudah melakukan sholat witir. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis lain dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya pada setiap persendian kalian harus dikeluarkan sedekahnya setiap pagi. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, beramar ma'ruf adalah sedekah, dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua itu dapat dipenuhi dengan sholat 2 rakaat yang dilakukan di waktu duha. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, nomor hadis 1181. Nah, apa itu keutamaan sholat duha? Kita harus tahu juga. Keutamaan yang pertama, diibaratkan seperti orang yang melakukan sedekah. Jadi dengan kita sholat, maka kita juga seperti halnya kita sudah bersedekah. Kemudian yang kedua, pahalanya sama dengan pahala orang yang melakukan ibadah haji dan umrah jika dilaksanakan berangkaian, jadi berangkai dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian keutamaan yang lainnya itu dicukupkan kebutuhan di sore hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya diselamatkan dari api neraka bagi yang sholat subuh, lalu ia berzikir hingga masuk waktu duha, dan setelah masuk waktu duha ia melaksanakan sholat duha. Terus yang terakhir keutamaannya yaitu dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertaubat. Luar biasa bukan? Nah, yang terakhir kita memasuki sholat sunnah yang kelima, yaitu sholat istikharah. Sholat istikharah ini apa sih? Sepertinya sering dengar atau mungkin ada yang baru dengar. Nah, kita cari tahu. Sholat istikharah adalah sholat untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibimbing dalam memilih suatu pilihan. Ini biasanya seorang yang memiliki pilihan yang sulit untuk memilih, maka mintalah petunjuk kepada Allah untuk dapat memberikan pilihan yang terbaik. Nah, Rasulullah SAW menganjurkan untuk meminta petunjuk kepada Allah apabila mengalami pilihan yang sulit. Salat istikharah dilaksanakan dengan 2 rakaat dan baiknya dilakukan pada malam hari sebelum tidur bagus. Berdasarkan hadis Nabi, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami tentang salat istikharah dalam setiap perkara atau urusan yang kami hadapi, sebagaimana beliau mengajarkan kami suatu surat dari Al-Quran. Beliau Rasul berkata, jika salah seorang di antara kalian berniat dalam suatu urusan, maka lakukanlah salat 2 rakaat yang bukan salat wajib, kemudian berdoalah. Nah, doanya ini mengutip langsung doanya saja. Di buku paket sudah ada. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Jabir ibnu Abdullah dalam hadis Al-Bukhari. Doanya berbunyi, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-azimi fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyubi. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra wa yusamma hajatahu khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifhu anni
wasrifni anhu waqdurli al khaira haitsu kana summa ardini bihi. Dibacakan artinya juga. Doanya yaitu, ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu memilihkan mana yang baik menurut pengetahuanmu, dan saya memohon kepadamu untuk memberi ketentuan dengan kekuasaanmu, dan saya memohon anugerahmu yang agung, karena sesungguhnya engkau maha kuasa sedangkan saya tidak berkuasa, dan engkau mengetahui sedangkan saya tidak mengetahui, dan engkaulah yang maha mengetahui akan yang gaib. Ya Allah, apabila engkau ketahui bahwa perkara ini, sebutkan perkara yang kita hadapi, baik bagiku dalam agamaku, penghidupanku, dan baik akibatnya, maka tetapkanlah perkara itu untukku, dan mudahkanlah bagiku, dan berikanlah keberkahan bagiku. Apabila engkau ketahui bahwa perkara ini, sebutkan perkara yang kita hadapi, buruk bagiku dan agamaku untuk penghidupanku, dan buruk akibatnya, maka jauhkanlah perkara itu dariku, dan jauhkanlah aku daripadanya, dan tetapkanlah yang baik untukku di mana saja berada, lalu jadikanlah saya ridho denganmu. Sungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, maka secara pemaknaan ini sangat bagus untuk memberikan permohonan kepada Allah, memohon petunjuk kepada Allah agar diberikan pilihan yang tepat. Jadi dari ketiga sholat sunnah itu, mana sholat sunnah yang sering atau pernah atau ingin kalian lakukan? Silahkan komentar di bawah. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari Bapak terkait pelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dan kita pelajari bersama-sama dapat bermanfaat, khususnya bisa diamalkan secara konsisten. Bila ada pertanyaan, silahkan disimpan atau tanyakan langsung di komentar, atau langsung kirim ke Bapak. Kalaupun ada tambahan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat dan jaga kesehatan di rumah. Jangan sampai kecapean, agar kita dapat bisa melakukan aktivitas-aktivitas baik yang lainnya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum. Oh ya, kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.